dahulu ya. Di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air ya. Jadi anak semuanya ikut bernyanyi ya. Tentang bagaimana cara kita bergerak. Jadi anak tahu bagaimana tubuh kita bisa bergerak karena ada apa? Karena ada sendi dan kerangka ya. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut di sini Ibu akan memutar video mengenai rangka, otot dan tulang dan sendi bagian 1 pada materi kipas ya. Mohon disimak. Apakah kalian pernah berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita atau hewan bisa berpindah tempat? Bagaimana kita bisa menegakkan kaki, menekuk tangan, dan menggerakkan jari-jari kita? Yuk, cari tahu bersama-sama bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Pernahkah kalian mencoba mengambil bendahannya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Jadi tadi anak-anak sudah menyimak itu ada apa? Ada rangka, ada otot, ada sendi, dan sistem saraf. Jadi rangka, otot, dan sendi itu apa? Ada yang bisa? Coba angkat tangan, boleh bebas siapa? Bisa? Jadi ada yang bisa? Jadi, rangka, otot, dan sendi itu merupakan bagian-bagian tubuh yang berperan penting dalam sistem gerak manusia ya. Jadi, kalau misalnya ada
otot tanpa sendi, jadi kita nggak bisa berjalan. Jadi ke semua itu rangka otot sendi itu berkesinambungan, tidak boleh ada yang hilang antara salah satunya ada yang hilang ya. Terus rangka itu adalah kumpulan tulang-tulang yang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh manusia. Terus sendi itulah tempat kedua tulang itu bertemu, dan otot itu adalah otot yang melekat pada tulang-tulang yang bisa membantu melakukan gerak-gerak tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sesuai kesepakatan kemarin kita akan melakukan proyek, yaitu apa? Membuat kerangka manusia. Untuk alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Semuanya sudah lengkap? Sudah. Oke, baik, sudah lengkap ya. Jadi sebelum membuat proyek rangka manusia, di sini kita akan membuat kesepakatan ya. Jadi kesepakatannya dalam waktu 30 menit nanti anak-anak sudah selesai membuatnya dan nanti langsung dipresentasikan. Bisa? Jadi untuk proyeknya bisa langsung dikerjakan ya. Untuk contoh Ibu tayangkan pada proyektor LCD. Dan bisa langsung dikerjakan. Baik anak-anak, sebelum itu juga Ibu akan membagikan bahan ajar mengenai kerangka manusia ya.
Sudah selesai? Sudah. Ayo kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 3 aja semuanya.
Jadi untuk menambah pemahaman kalian di sini Ibu ada lagu rangka, otot, dan sendi. Nanti kalian bisa nyanyi bersama ya. Sekian materi rangka, otot, dan sendi dari Ibu, dari anak-anak semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar rangka manusia, tulang, sendi, dan sistem syaraf. Ya, semuanya sudah pintar ya dan sudah menyimak semua materi. Jadi di sini Ibu membagikan soal evaluasi ya. Kalian bisa keluarkan alat tulisnya ya. Di lembar evaluasi kalian isi nama, nomor, dan kelas ya sebelum pengerjaan. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Bukan ya?